berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Ashrul Ahwab bin Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memanggil salah seorang umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat, dan dihadapkan kepadanya 99 buku catatan kehidupannya. Setiap buku catatan besarnya sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, apakah kau mengingkari catatan-catatan ini? Atau para pencatat itu telah menzalimimu? Mereka mencatat dosa yang tidak engkau lakukan, atau mencatat dosa lebih banyak dari yang engkau lakukan. Dia akan menjawab, ya tidak, wahai Rabbku. Mereka tidak menzalimiku, dan aku pun tidak mengingkari semua yang mereka catat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kau punya alasan? Dia menjawab, tidak, wahai Rabbku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, baiklah, sesungguhnya di sisi kami kamu memiliki satu kebaikan. Nah, sesungguhnya kamu tidak akan dizalimi pada hari ini. Maka disodorkan kepadanya secara tulisan yang isinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dikatakan kepadanya, pergilah kamu dan timbanglah secara tulisan ini. Yang menjawab, wahai Rabbku, aku akan nilai secara tulisan ini dibandingkan 99 buku catatan amal buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini kamu tidak akan dizalimi. Maka diletakkanlah semua catatan amal buruk itu di sisi timbangan, dan secara tulisan tadi diletakkan di sisi timbangan lainnya. Dan ternyata sisi timbang yang berisi dari tulisan tadi lebih berat. Tidak ada satupun yang lebih berat melebihi asma Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan kita akan. Waidah, inilah berkah keikhlasan. Dengan membaca kalimat thayyibah satu kali saja dengan ikhlas akan lebih berat timbangannya daripada seluruh buku catatan amal keburukan. Oleh sebab itu sangat penting bagi seseorang agar tidak meremehkan saudara muslim lainnya. Jangan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita tidak mengetahui amal manakah pada diri seseorang yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan keselamatannya. Kita juga tidak mengetahui apakah amal kita layak diterima atau tidak. Sebuah hadis menceritakan sebuah kisah bahwa dahulu kala ada dua orang Bani Israel, yang seorang ahli ibadah dan yang lain seorang pendosa. Ahli ibadah atau abid ini selalu menegur pendosa. Pendosa hanya menjawab, biarkan aku dengan Rabbku. Suatu hari abid sangat marah kepada pendosa sehingga terucap dari lisannya, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu selamanya. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya di alam Allah. Allah Subhanahu wa taala mengambil pendosa karena ia selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan abid disiksa karena sumpahnya yang sangat keras terhadap pendosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 116. Siapapun tidak berhak mengatakan bahwa si fulan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti jika ada orang yang bermaksiat atau berbuat dosa kemudian kita tidak perlu menegurnya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan bahwa siapapun yang tidak menegur kemaksiatan juga akan mendapat ancaman. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa melihat kemungkaran dan ia tidak mencegahnya, padahal ia mampu mencegahnya, ia juga akan ikut terkena siksanya. Masalah ini telah dijelaskan dalam kitab Fadail Tabik bagi yang berminat untuk mengetahuinya dan juga agar membaca kitab tersebut. Ada satu masalah yang perlu diperhatikan di sini, bahwa apabila ahli agama menjumpai seorang pendosa, maka janganlah ia memastikan bahwa dia adalah ahli neraka. Ini perbuatan yang bisa membinasakan diri sendiri. Akan tetapi ada yang lebih membahayakan lagi, serta merupakan racun yang mematikan, yaitu orang-orang jahil yang menjadikan sembarang orang sebagai panutan dan pemimpin, sementara mereka mengucapkan kata-kata kufur. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghormati ahli bid'ah, berarti ia telah membantu menghancurkan agama. Juga banyak disebutkan dalam hadis, kalau pada akhir zaman akan muncul dajjal-dajjal, penipu dan pendusta besar. Mereka akan memperdengarkan perkataan-perkataan yang belum pernah kalian dengar. Jangan sampai mereka menyesatkan dan menjerumuskan kalian ke dalam fitnah. Alhamdulillah, kata ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis Rasulullah SAW kata fadilah zikir. Mengapa yang kita dengarkan sebagai kesalahan mungkin yang bisa. Kalau bisa banyak kita. Assalamualaikum.